Mas. Aku tahu. Masih sih. Nggih. Bapak iki. Oh, nggih. Yusuf Mukhasin. Dereng. Cek tes. Cek tes cek tes dicoba. Oke, baik. Kawan? Oh, ini. Foto no video. Video kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sore hari ini kita kedatangan tamu agung dari pengurus cabang IPNU Kabupaten Magelang yang sebelumnya sebelum sesi ini tadi podcast pertama sudah ada pemateri aktor dari IPNU Kecamatan Mungkit yang sekarang sudah naik ke PJ juga sebagai sekretaris nih Mas. Tadi Mas Rojak. Sesi ini kita akan buka tuntas lah. Kita dapat sesi kajian tentang bertakwa nanti kalau kalian Mas Yusuf yang sebentar lagi akan saya bacakan CV-nya. Kami mendapat tema seperti tadi, aktualisasi trilogi IPNU IPPNU pelajar NU di bulan suci Ramadan. Selamat datang Mas Yusuf. Selamat datang. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat ya jenengan? Alhamdulillah sehat. Puasa pertama diberi kesehatan. Alhamdulillah. Semoga nanti 30 hari ke depan bisa diberikan kesehatan dan kekuatan menuntaskan Ramadan. Amin amin. Alhamdulillah. Tentunya bisa diberikan keberkahan. Alhamdulillah. Wis saderenge ajeng mau kirim CV jenengan ben makeh para penonton baik yang langsung ataupun yang streaming YouTube, Facebook itu bisa tahu jenengan itu sebenarnya sinten, dari mana, dan jenengan itu kiprahnya bagaimana, prestasinya seperti apa. Baik, saya bacakan. Mas Yusuf ini memiliki nama lengkap Ahmad Yusuf Makhasin. Beliau tempat tanggal lahir di Magelang 23 Juni tahun 1996. Alamat sekarang di Dusun Samberan, Desa Ringin Anom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Pendidikan beliau, alhamdulillah, beliau sekarang masih jadi pengurus di PP Ar-Rasyidin, Pondok Pesantren Ar-Rasyidin Tempuran. Dan alhamdulillah juga beliau sudah menyelesaikan sarjananya di Stainu Purworejo. Lajeng jenjang kepengurusan di IPNU IPPNU, beliau pertama kali aktif di pengurus sebagai sekretaris PAC IPNU Kecamatan Tempuran tahun 2016 sampai 2018.
Dan langsung dilanjutkan pada tahun 2018 sampai 2020 beliau sebagai ketua PAC IPNU Kecamatan Tempuran. Dan langsung pada 2019-nya belum sampai akhir periode di Tempuran naik menjadi wakil kepala bidang kaderisasi pimpinan cabang IPNU Kabupaten Magelang. Dan alhamdulillah sekarang tahun 2021 beliau terpilih menjadi ketua pimpinan cabang IPNU Kabupaten Magelang. Mungkin cukup itu nggih kada CV panjenengan sudah mencukup apa nggih? Membuktikan bahwa jenengan niku di IPNU itu berkader memang dari bawah. Nonton. Nggih. Memang karena sebenarnya kalau di bawah itu kan dari ranting. Nggih, dari ranting. Tapi karena memang awal dulu itu ranting belum ada, jadi dibukalah di PAC. Baru ikut prosesnya di PAC, baru kemudian lama-kelamaan ranting-ranting juga bisa terbentuk. Nggih. Derek tumbuh sarang-sarang nonton nggih. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Mas Yusuf, niki kita itu dapat amanat dari PR IPNU Bumirejo untuk membahas sedikit nih Mas mengenai ketakwaan pelajar NU. Kan kita ada tema tadi aktualisasi trilogi belajar berjuang bertakwa IPNU IPPNU di masa bulan suci Ramadan. Lah kita dapat jatah nonton nggih. Sudah ngobrol membahas mengenai ketakwaan pelajar NU. Menurut jenengan piye, Mbak? Ketakwaan IPNU IPPNU pelajar NU di masa Ramadan ini aktualnya seperti apa? Nonton Mas Cobi. Baik, terima kasih rekan Muna ya. Dari pimpinan ranting Bumirejo. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang bagaimana aktualisasi takwa, kita juga harus melihat bahwa di dalam trilogi IPNU IPPN itu kan ada 3 yang pertama tadi belajar, kemudian berjuang dan juga bertakwa. Nah, dalam sesi ini tentu ini menjadi titik poin penting bahwa di dalam organisasi kita tentunya setelah kita berproses belajar bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatunya, kemudian diaktualisasikan tentu lewat berjuang, dan terakhir kita tutup dengan bertakwa. Nah, ini menjadi penting karena memang yang lebih mendasar bahwa takwa itu kan lebih bisa diartikan bahwa lebih mendekatkan diri kepada Allah dan sesuai dengan ajaran kita bahwa tidak lain tidak bukan adalah bagaimana menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hal Ramadan ini banyak sekali yang dapat kita lakukan mengaktualisasikan bertakwa itu sendiri. Nah, salah satunya apa? Kita sering bisa lakukan adalah tadarus. Kemudian juga tidak kalah penting adalah kegiatan ziarah. Ini kan juga menjadi poin penting di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu kita tahu bersama bahwa ziarah ini kan salah satu karakteristik warga Nahdliyin. Selain kita bisa mendoakan beliau, juga kita dapat bermuhasabah. Kira-kira kalau kita nanti setelah selesai hidup di dunia, tentunya ketika meninggal nanti, apakah kita nanti akan dikenang dan lain sebagainya. Nah, ini kan menjadi PR kita lah, bagaimana kita mempersiapkan diri tersebut, bahwa kita harus siap lah dengan segala sesuatu, karena memang tidak ada yang tahu yang namanya rezeki bahkan kematian ini adalah tanda tanya lah, kita tinggal menjalani. Dan sebagai generasi IPNU IPPNU kita harus mempersiapkan itu semua. Nah, dengan berorganisasi ini kan secara tidak langsung kita diajarkan banyak hal Nah, salah satunya apa? Di dalam IPNU IPPNU kan banyak sekali leading
garapan di situ untuk mempersiapkan generasi ke depan. Nah, mungkin salah satu dasarnya itu mungkin dari implementasi, aktualisasi mengenai bertakwa itu sendiri. Iya, leres. Kalau niki Mas, mengenai dalam Ramadan niki, cocoknya program apa yang ada di IPNU itu selain tadi tadarus, selain tadi ziarah, lintune malih yang menjadi program baru misal dari jenengan inovasi baru. Kira-kira apa itu, Mas? Nah, salah satu yang bisa dijadikan program, tentunya program tersebut kan harus bisa dirasakan manfaatnya, gitu. Ya, salah satunya kita mengajarkan hal-hal kecil lah. Mungkin di lingkungan sekitar kita, di ranting-ranting, kita keliling kepada madin-madin ataupun TPQ. Kita menebarkan kebaikan di situ, belajar bersama, dan salah satunya untuk apa? Untuk syiar kepada adik-adik kita bahwa ini loh IPNU PPNU ini adalah badan otonom Nahdlatul Ulama yang paling dasar. Mengenalkan dari kecil dulu. Nah, ketika nanti sudah mengenal kan, tentu ketika nanti berprosesnya sudah dewasa kan kita ajak bergabung ini kan akan lebih mudah untuk adik-adik kita ini. Ya, banyak hal lah yang bisa kita lakukan, salah satunya juga kajian-kajian di situ untuk bagaimana kita menyampaikan kepada rekan-rekan kita semua. Karena tentu banyak sekali yang berada di IPNU PPNU ini dengan niatan untuk belajar. Nah, tentu kan kita harus memfasilitasi itu. Misalkan contohnya dengan hal kegiatan Ramadan ini kan tentu kita isi dengan hal-hal kajian-kajian Islami, misal kajian fikih dan lain sebagainya. Karena di dalam IPNU PPNU ini kan tidak semuanya ini anak-anak pesantren gitu loh. Ini kan kita harus mampu melihat, membaca situasi tersebut. Nah, agar teman-teman yang tidak ngaji di pesantren bisa tahu lebih dalam. Nah, salah satunya kita bisa memfasilitasi lewat kajian kajian fikih saged, akidah saged, banyak hal saged. Kalau niki Mas, kita sebelum lebih jauh ini, menurut penjenengan Ki Mbak, kan trilogi IPNU itu ada 3. Yang pertama belajar, yang kedua berjuang, yang ketiga bertakwa. Kenapa bertakwa itu posisinya terakhir itu? Menurut panjenengan Ki Mbak niku pripun niku? Menurut saya karena gini, di dalam kehidupan ini kan karena kita beragama Islam dan tentu sangat erat bahwa segala sesuatu usaha itu kan pada endingnya itu kan adalah sebuah doa. Apakah sebuah doa itu bisa dikabulkan? Ya, kita husnudzon dikabulkan. Namun kan di sini ada tanda tanya lah, bagaimana agar doa-doa ini bisa dikabulkan? Tentu kan harus adanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal mendasar lah itulah. Nah, ketika itu sudah kita lakukan, nah selanjutnya kan kita husnudzon. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya usaha seperti tadi belajar. Belajar ini kan salah satu usaha. Usaha bagaimana kita mempelajari lebih banyak ilmu yang ada di dunia ini. Kemudian berjuang. Berjuang bagaimana kita menyampaikan hal-hal yang sudah kita ketahui kepada rekan-rekan kita. Nah, kemudian bertakwa. Nah, menjadi terakhir karena memang sangat penting di dalam usaha dan ikhtiar tersebut. Ini kan harus ada doa di dalamnya. Nah, ini kan salah satu poin pentingnya adalah bagaimana kita dekat kepada Allah. Ketika kita dekat kepada Allah, nah kita husnudzon. Insya Allah apa yang kita lakukan ini bisa berjalan maksimal gitu. Pasrah nih. Datang dalam Allah. Kan kita harus lewat proses. Proses. Kalau di PC sendiri Mas, program apa nih? Program apa yang sekarang nembe dicanangkan
lebih digembor-gemborkan dalam bidang ketakwaan ini Mas. Di PC sendiri apa kira-kira? Oke, dalam bidang ketakwaan ini karena di dalam organisasi kita di cabang itu kan ada beberapa departemen lembaga di dalamnya. Nah, karena ini leading sektornya adalah keagamaan, tentu di dalamnya ada departemen dakwah. Nah, di dalam departemen dakwah ini ada sebenarnya beberapa program yang napa niku dicanangkan. Karena kita di cabang ini kan anggotanya ini kan berbagai daerah, berbagai kecamatan, dan dengan adanya bulan Ramadan ini kan menjadi momentum menyatukan hati lah. Walaupun kita jarak antar satu dengan yang lain itu jauh. Nah, salah satunya ini kemarin ada rencana untuk mukodaman. Mukodaman ini untuk bagaimana kita salah satunya menambah kebaikan di bulan suci dengan tadarus secara online, karena untuk secara langsung kita juga sangat waktunya terbatas karena berbagai jarak teman satu dengan pengurus yang lainnya gitu. Dan beberapa kajian-kajian sebenarnya bagaimana kita kemarin ada diskusi bagaimana kita memberikan pemahaman keaswajaan kepada generasi milenial. Tentunya Ibnu PBNU di leading sektor di sekolahan atau komisariat. Ya, lebih dikenal dengan komisariat. Karena memang ini baru awal dan belum berjalan, nanti ke depan insya Allah bisa segera direalisasikan. Karena ketika ketum PBNU ini kan kita harus Ibnu PBNU ini back to school, back to school dan backup school. Kita kembali ke sekolahan, merangkul pelajar-pelajar dan juga mem-backup agar pelajar-pelajar ini tidak kebablasan, sesuai dengan realnya gitu loh. Sesuai dengan jalannya. Jadi ya banyak sekali lah yang bisa dilakukan gitu. Kalau ini Mas, kulo nate maos nih. Ciri orang yang bertakwa niku kan salah satunya memaafkan kesalahan, lajeng dapat menahan diri. Nah, di Ibnu itu kalau biasanya kita rapat, kita rembugan, itu kan sering toh niku napa nggih, rada mangkel lah kalih kancane radi napa nggih. Dewi klientu piyambak mboten napa nggih, mboten merasa salah. Kira-kira pinten niku? Kinten pripun carane kita piyambak sebagai pelajar NU biar bisa merasakan ketakwaan yang memang benar-benar seperti ciri-ciri takwa ngoten niku. Sebenarnya kita sangat mudah nggih, artinya kita harus banyak belajar bagaimana tentang kondisi lain orang, artinya pribadi-pribadi orang ini kan tentu sangat berbeda. Dan bagaimana kita mengaktualisasikan itu kan kita harus belajar. Oh, karakter si A ini seperti ini, kemudian ini seperti ini, dan ini seperti ini. Nah, ketika kita mampu mengendalikan tersebut, kita akan lebih mudah, artinya tidak orang gampang jengkelan, orang gampang nesunan. Sampai jejak kumpulan ramah kata. Kok meneh kae kan jangan lah. Hal ini harusnya kita lebih lebih mendewasakan diri. Bagaimana memahami keberagaman ini secara utuh, dan kita harus mampu mengambil jalan tengahnya, jalan jalan bagaimana agar ini bisa berjalan lah semuanya. Dan lebih penting ini adalah kita harus introspeksi dan memahami keberagaman yang ada di orang lain lah. Tentunya di rekan-rekan kita, karena kita di Ibnu PBNU harus mampu. Salah satu contohnya, karakternya misalkan teman pengurus A dengan teman pengurus B ini kan tentu sangat berbeda. Nah, ini bagaimana kita harus pandai-pandai memahami situasi tersebut. Apalagi kita
Hipnu IPPN ini kan generasi yang dipersiapkan untuk menjadi penerus Nahdlatul Ulama di masa depan gitu. Mungkin 10-20 tahun yang akan datang kita akan berproses di situ. Nah, kita harus lebih mematangkan diri terlebih dahulu loh di organisasi Hipnu IPPN ini sendiri. Dan terus kita sebagai pelajar NU niku utamanya sebagai ciri ketakwaan kita introspeksi diri sebelum kita menghakimi orang lain. Dalam keadaan apapun, kita salah napa mboten salah, nonton tetap kita napa nggih, wah aku ki salah mboten nonton. Kita mikir nonton nggih. Kalau niki Mas, misal dalam ketakwaan niku kan nate enten sing bilang kalau udah ketakwaan itu di masing-masing orang, nonton toh. Ketakwaan itu di masing-masing orang. Lah, kalau misal program-program dari Hipnu IPPNU, program-program dari kita, itu kan biasanya kita itu selalu berjamaah, nonton toh. Mboten piyambak-piyambak kita apa ibadah piyambak-piyambak. Kita pasti berjamaah misal muqaddaman tadi nggih jamaah. Misal tadi ke ranting napa niku kajian fikih napa akidah niku pasti jamaah kathah ngoten to. Lah misal enten asumsi orang ngoten niku, wah kita ndak usah berjamaah banyak-banyak kecuali salat ngoten. Kita nggak usah berjamaah banyak, udah ngaji sendiri gitu. Nggak usah sama itu kita udah kelompok kita sendiri, ndak usah sama orang-orang lain. Niku pripun kita sebagai pelajar NU menyikapi seperti itu bener? Ya kita lebih lebih bisa berpikir untuk lebih dewasa lagi gitu loh. Secara Nahdlatul Ulama ini kan didirikan kan juga atas dasar musyawarah bersama. Dan selalu para kiai-kiai itu berkumpul bersama. Nah, tentu kita harus bisa mengambil langkah tersebut. Kita aktualisasikan di Hipnu IPPNU, harus kita beriringan lah. Satu padu kompak untuk selalu bersama menggapai tujuan bersama gitu. Satu padu kompak selalu bersama menggapai tujuan. Intinya kompak gitu aja. Kompak intinya kompak. Agar lebih mudah gitu. Ya memang urusan takwa ini kan memang individu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena beribadah kan tentu yang tahu ini kan adalah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Namun kan kita harus harus banyak belajar lah. Banyak belajar banyak dari pengalaman-pengalaman yang kita lakukan atau yang sudah kita lalui gitu. Harus. Kata sangat nih. Banyak lah, intinya kita ngobrol hasanah ini. Jam itu nih, tasnya rental kan. Masih ini. Harus lebih inspiratif gitu loh. Kalau ini Mas, jenengan sebagai ketua PC, saran utama kagem kader-kader Nahdlatul Ulama Hipnu ngoten lah. Kader pelajar NU umumnya di Magelang. Khususnya kita sendiri sebagai pelajar NU di Ranting Bumirejo. Sarannya apa itu? Kira-kira. Kalau saran saya sih lebih kepada kita berorganisasi ini secara tuntas. Ya, tuntas dan harus menyelesaikan ini benar-benar kita perhitungkan, artinya berprosesnya ini harus terukur gitu loh. Kita berorganisasi karena kita memiliki ADART yang jelas, harus berproses secara tuntas. Artinya tuntas ini ya menjadi kader ataupun anggota sebagaimana mestinya. Kita harus mengambil contoh muassis kita, Simbah Kiai Haji Tholhah Mansur. Beliau kan dikenal sebagai generasi Nahdlatul Ulama yang yang intelektual dan juga religius. Nah, kita harus mampu mampu melihat dan mampu tolak ukur cah Hipnu IPPNU ini adalah Simbah Tholhah Mansur. Ketika kita mempelajari biografinya ini kan dari A sampai Z, ya banyak sekali. Nah, salah satu contohnya itu. Artinya apa? Berorganisasi ini kan tentu kita harus memiliki bekal-bekal di dalamnya. Ya berorganisasi dan juga melakukan aktivitas yang lain.
salah satu yang terpenting adalah gini. Kita harus menyelesaikan pendidikan kita ini harus juga secara tuntas. Organisasi tuntas, pendidikan juga harus tuntas gitu loh. Dan ya ini menjadi PR penting lah untuk kita semua sebagai generasi Ibnu IPPNU. Karena kan banyak sekali organisasi kadang pendidikannya nggak jelas, tidak selesai. Namun kita harus sebisa mungkin, sebagaimana mungkin untuk menyelesaikan tersebut. Ketika kita sekolah, kita kuliah ya harus dituntaskan sampai akhir. Ketika kita ngaji mondok di pesantren ya kita harus menuntaskan sampai akhir gitu. Sehingga nanti akan mendapatkan semuanya. Pendidikan kita pesantren ya tuntas. Perkuliahan juga tuntas dan di organisasi ini juga tuntas. Nah, ketika ini kita lewati dan kita lakukan, insya Allah nanti kita tidak akan menjadi seorang kader Ibnu IPPNU yang kagetan gitu. Ada segala sesuatu yang beredar di masyarakat yang sifatnya itu bisa mempengaruhi dan lain sebagainya, kita akan lebih dikuatkan di situ. Banyak artinya pokoknya kita lakukan secara tuntas segala sesuatu yang ada gitu. Kalau ini Mas, keterkaitan mau kan sampun disinggung mengenai kenapa di akhir ketakwaan itu di Ibnu. Tadi sudah memang napa niku kita itu belajar sampun ikhtiar, doa itu di akhir ngonten. Sakniki semisal niki Mas, ketakwaan seseorang itu kalau sebagai pelajar kita niki sebagai pelajar posisinya. Misal kita ketakwaan ini mboten nanggung tapi mboten tenanan, mboten lemes banget. Takwaan ini mboten cetha ngoten lho Mas. Misal dhewe kadang salate ngoten niku sebagai pelajar. Napa ngajine ngoten. Ngajine kadang ngaji males niku. Lah carane pripun? Kita menguatkan hati sebagai pelajar ben hatinya itu benar-benar kuat. Apakah kita harus memang khusyuk banget? Napa kita udah biasa-biasa aja, yang penting kita udah sebagai pelajar kita ikut, kita tahu udah, atau kita benar-benar misal ngaji nih kita benar-benar menekuni ngaji itu terus ngaji memang tadi sampai tuntas, tapi dalamnya itu loh Mas, kita harus tahu, benar-benar tahu biar ketok takwa. Napa ketok takwa napa memang kita kita tahu sendiri, misal kita ngaji untuk bekal kita sendiri, gitu pripun kita sebagai pelajar. Ya sebagai salah satu usaha ikhtiar di dalamnya. Ini kan tentu kita harus juga dibarengi dengan yang namanya riyadhah gitu. Riyadhah ini kan ngengkeng lah istilahnya, kita lebih mudah dipahaminya kan kayak tirakat kan loh. Tirakat. Ya usaha, ya juga kita dibarengi doa, tapi di dalamnya kita juga harus rekoso juga. Iya kan, rekoso ya wis. Rekoso, riyadhah ya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Artinya kita bisa melakukan dengan tata cara kita wiridan, karena di dalam Nahdlatul Ulama ini kan sering banget para kiai ini menganjurkan ketika kita memiliki masalah atau segala sesuatu, tentu kita harus sering berzikir dan wirid yang mudah-mudah lah, yang sering beliau-beliau para sesepuh Nahdlatul Ulama sampaikan. Artinya kan ini harus kita lakukan di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, salah satunya kalau dari sesepuh ini ketika kita berkegiatan itu terlebih dahulu diawali dengan mujahadah. Ini kan salah satu poin penting bagaimana kita agar usaha-usaha yang kita lakukan ini bisa berjalan. Nah, saya yakin ketika
seorang kader Ibnu PPN ini mampu melakukan tersebut, ya secara berkelanjutan nanti akan terbuka wawasan dan hatinya ini akan terketuk lah paling tidak gitu. Karena di dalamnya ada nilai-nilai rohaninya. Ngoten niku kurang lebih seperti itu rekan Munah. Yang penting napa nggih? Tetep mbok pripun-pripun mawon misal sinau boten ngertos, kita ampun supe niku wae kegiatan apa mujadahan. Kita berdoa bersama, istighosah. Terus. Kalau jenengan piyambak sakniki napa nggih? Yang dilakukan Ibnu Kabupaten Magelang, mujahadah niku mujahadah sik pripun? Doa saking sinten waosane pripun nonton. Biar mangke ingkang dereng ngertos pemirsa saged yang di Magelang belum mengamalkan derengan niku saged sami ngertos nonton. Saged nderekke. Kalau di IPBNU Magelang pada khususnya karena memang di dalam perjalanan kepengurusan ini kan tidak bukan ada pembinaan dari dari pembina lah pada pembina-pembina yang sudah dulu berproses di IPNU. Nah itu menyampaikan kepada kami bahwa setiap apapun yang akan dilakukan ini harus mujahadah. Dan sanatnya itu yang disampaikan oleh beliau, salah satu pembina itu adalah mujahadahnya yang dulu disampaikan oleh Simbah Mat Watu Congol. Kan lebih jelas sanatnya. Itu adalah kita membaca suratul Fatihah, kemudian Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Nah ini yang sering kita lakukan sebelum kegiatan-kegiatan, baik rapat ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Tentu kita lakukan mujahadah ini terlebih dahulu, karena memang kita tahu bahwa segala sesuatu kalau tidak diawali dengan doa nanti akan muspro. Artinya tidak bisa berjalan maksimal lah. Maksimal. Harus selalu berdoa dan yang menyampaikan adalah salah satu pembina. Nah, itu sanadnya langsung dari Simbah Mat Watu Congol. Sinten sing mboten ngertos beliau adalah ulama waliullah yang masyhur lah di kalangan Magelang pada khususnya. Alhamdulillah. Terus napa nggih kagem untuk semua kader-kader IPNU di PAC atau di Ranting yang menyaksikan atau sinten mawon bahwa IPNU Kabupaten Magelang umumnya dan seluruh mungkin PAC, PR itu sebelum kegiatan untuk napa nggih? Untuk kelancaran kegiatan, untuk ini termasuk ketakwaan gini Mas. Ketakwaan. Niki kita punya sanad yang jelas. Kita anten dawuh mujahadah saking Kiai Ahmad Abdul Haq Watu Congol. Bunyinya wau sampun dikaake Mas Ketua, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, yang sebelumnya kita awali dengan Fatihah riyin. Tawasul wonten datang. Ya sebenarnya terkait apa itu mujahadah itu kan bisa rekan-rekan neta semua dapatkan lah. Tidak harus sama, artinya panjenengan dan rekan-rekan yang ada di Kabupaten Magelang ini kan tentu punya guru spiritual masing-masing lah. Nah tentu apa yang beliau sampaikan lah itu yang bisa diaktualisasikan, dilakukan untuk dalam pembuka kegiatan. Tapi mujahadah apapun ketika itu disanatkan oleh guru kita, insya Allah nanti akan diberi kemudahan dan tentunya keberkahan gitu. Intinya kan gitu, kita harus memiliki guru spiritual itu sendiri. Apa yang beliau sampaikan kita lakukan. Sedika dawuh. Mungkin obrolan kita sore niki menjelang sore niki cukup sekian wonten mawon. Karena setelah niki tasih enten pemateri malih, tasih enten pemantik malih saking Mbak Arimbi, dados nek mangke terlalu panjang.
Oke, dugi maghrib malah mboten suka. Nanya ini masih asik ini diskusinya ini. Nggih, mungkin bisa kita lanjutkan lain waktu. Mungkin nggih di kegiatan lain atau di apa lain ngoten. Closing statement saat ini. Kinten closing statement saking jenengan napa Mas? Mungkin disampaikan. Oke. Kalau dari saya berorganisasilah dengan baik. Nggih. Dan jangan lupa selalu berdoa. Nah, gitu. Nggih. Berorganisasi yang baik dan jangan lupa berdoa. Ya mungkin cukup itu dari kami ya Mas. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam belajar berjuang bertakwa. Belajar berjuang bertakwa. Siap, Mas Bang. Sukses untuk rekan-rekan kita pimpinan ranting Bumi Rejo. Siap Mas. Nggih. Monggo. Siap. Oh, enten malih. Apa? Enten. Oh, enten malih. Enggak Mas, ajeng mriki. Enten kenang-kenangan. Siap. Monggo. Oh, iya. Sampun? Nggih. Atur nuwun Mas. Alhamdulillah. Boten mati listrik. Siap. Matur suwun semuanya. Padahal